pertama kali. Aku tidak takut sakit. Sok kuat. Bos Luo cuma tepuk pantatmu. Kamu berani mukul orang. Paling sebel sama mahasiswa, sok tahu kayak kamu. Sok pinter, karena sekolah beberapa tahun. Cepat pergi dari sini. Aku bisa pergi tapi kasih gaji bulan ini. Hamen gaji, untung gak suruh ganti rugi. Uang ganti rugi mental Bos Luo aja udah bagus. Bos Gu di Kinyuan banyak cewek muda cantik. Harus yang bersih lebih bagus mahasiswa. Tapi bagaimana dengan nenek Gu? Boleh aku coba. Aku bersih, pertimbangkan aku. Shankingly kamu hila? Tahu nggak siapa yang kamu tarik? Cepat lepas tangan kotor itu. Kok bisa dia? Shen Qingyan, kemampuanmu segitu. Berani tantang aku. Jangan banyak omong kalau jantan buktiin di lapangan. Tapi kalau kali ini kamu kalah lagi gimana? Aku kasih adikku ke kamu. Adikmu masih di bawah umur kan? Dasar bejat. Adik kecil, mending kamu anggap aku kakak aja. Antar dia ke hotel, bersihkan. Ya, Nggak nyangka ketemu Gu Heng lagi. Justru dalam hubungan kayak gini. non ikut aku. Dulu aku naif mikir. Suatu hari nanti, aku akan berdiri sejajar denganmu. Tapi sekarang, hari itu nggak akan pernah datang. Sudah bersih. Ya, Datang sini. Dekat lagi. Pakai apa sih? bajuku basah semua, nggak ada gantinya. Ini kemejaku. Rupanya niatnya begitu berani juga. Gak lanjut. Mister Gu, aku. Gak pakai bra. Braku basah. Segitu tegang. Bisa lanjut. Mister Gu.
Tidur lagi. Saya masih harus kerja part-time. Berapa? Ya 5. Satu malam 50.000, agak banyak ya. 5.000. Ya 5.000. Mr. Gu. Tambah teman nanti transfer. Mr. Gu, saya duluan ya. Tunggu. Tenang, saya tidak akan mengganggu urusan selesai, meski ketemu di luar. Biarkan sekretaris Lin antar kamu pulang. Kenapa belum transfer? MS Shen, kenapa lehermu merah? Ah, mungkin alergi. Punya pacar ya? Kakakmu sudah pernah alami alergi dan bekas ciuman. Saya bisa lihat kamu cantik. Sendirian lagi, kalau ada masalah tidak ada yang bantu. Sekarang punya pacar ada yang jaga. Saya juga lega kamu sibuk ya. Bukan itu kartu ATM saya. Mendekat. Saya ambil kartu ATM, ada kerja siang. Ambil langsung pergi. Mr. Gu, saya tidak punya banyak waktu. Ada apa? Mr. Gu, ini apa? Yang diajarin semalam lupa. Uang semalam belum kasih sekarang. Sekarang transaksi kita sudah selesai. Bos Gu, tolong jaga diri. Kamu panas demam. Mungkin sedikit. Semalam tidak pakai pengaman, saya sudah atur dokter. Biarkan dia periksa sekalian kasih obat. Tidak perlu, saya sudah minum obat. 5.000 bisa kasih ya? Tinggal biarkan dokter periksa. Bengkak. MS Shen, kondisi kamu lemah. Makan teratur, lauk sayur seimbang. Nutrisi sehat dan tidur cukup. Saya demam karena semalam kehujanan ya. Anda lemah tadi malam itu pertama kalinya. Dan kehujanan asal tubuhmu dirawat dengan baik. Kedepannya tidak akan lagi. Ke depan. Apalagi yang ada di depan? Sudah memikirkannya baik-baik. Mau ikut aku? Apa yang dia katakan tentang ikut adalah menjadi kekasihnya.
Lihat aku. Jawab dengan serius. Lily, setiap hari kamu berkeliling jauh. Datang ke bagian SMA hanya untuk melihatnya. Layakkah? Ah, dia adalah powerbankku asal bisa melihatnya sekilas. Aku langsung penuh tenaga. Kamu mau ikut aku? Gu Heng, aku tidak bisa terus salah. Tidak. Kedepannya kalau bertemu aku ingat menjauhlah. Tenang Pak Gu, kalau bukan karena kartu ban tertinggal di hotel hari ini, aku tidak akan datang menemuimu. 10. 100.000 ini yang dia berikan. Nona, kamu tidak diizinkan masuk ke pintu utama grup Qiayue tanpa ditemani. Blokir aku. Lily, kita lagi makan bakpao. Makan bakpao praktis Yuan-Yuan mau makan. Bakpao ini kering, cepat, minum susu kedelai. Kamu tahu siapa yang akan mengajar kita hari ini? Bukan Profesor Jiang. Kalau si tua Jiang, aku masih akan tanya kamu. Aku dengar yang akan mengajar kita hari ini adalah profesor tamu di sekolah kita, Gu Heng. Yaitu tokoh terkemuka, paling muda di industri IT. Gu Heng tidak hanya kaya tapi juga tampan. Benar-benar impian ribuan gadis. Aku pernah lihat fotonya. Lebih ganteng dari idola sekolah yang ngejar kamu. Terutama saat dia pakai kacamata. Benar-benar pria idaman yang dingin. Dingin. Menurutku dia serigala berbulu domba. Lily, kamu ngomong apa? Kalian bisa memanggilku Profesor Gu atau langsung namaku. Lagi pula aku tidak jauh lebih tua dari kalian. Guru, kamu punya pacar. Pertanyaan itu setelah kelas aku. Akan kujawab untuk kalian sekarang. Kita hanya membahas ekonomi. Jari-jari Gu Heng yang panjang dan kuat. Entah wanita beruntung mana yang bisa mendapatkan pria sehebat ini. Lily, kenapa wajahmu merah sekali? Di dalam kelas rasanya sangat panas. Ayo pertanyaan ini. Akan saya minta seorang siswa untuk menjawab. Siswi di baris kelima tengah. Yang pakai baju putih kamu jawab. Siswi, namamu siapa? Shen Qingli. Suaramu kecil sekali, apa sarapanmu kurang? Shen Qingli. Apa kamu setuju dengan pendapat yang baru saja saya sampaikan? Setuju. Benarkah menurutmu? Manusia hanyalah budak uang. Manusia bisa mengorbankan segala yang berharga demi mendapatkan uang. Saya penasaran. Siswi Shen Qingli. Apa yang rela kamu korbankan demi uang? Apakah kerja keras keringat? Atau bahkan moral? Shen Qingli ini biasanya terlihat baik dan pintar. Kok bisa jadi seperti ini? Tidak semua orang. Seperti Miaoyin kita cantik dan baik hati. Dia Shen Qingli hanya mengandalkan kecantikannya.
Siapa tahu di belakang dia melakukan hal-hal yang tidak pantas. Siswa Shen lain kali jangan melamun di kelas saya. Duduklah kita lanjutkan. Gu Heng di hatimu. Apakah aku seperti ini? Lily. Apa kalian sebelumnya sudah kenal? Kenapa kamu bertanya begitu? Rasanya suasana di antara kalian di kelas aneh. Jangan bilang dilihat dari samping wajah Profesor Gu ini mirip dengan kakak kelas yang kamu sukai waktu SMP. Yuan kamu terlalu banyak berpikir dia. Dia hanya pernah meminjamkan uang padaku. Sudah kubayangkan sebuah cerita bos galak jatuh cinta padaku. Wanita uang yang kamu pinjam dariku akan kau bayar dengan tubuhmu. Jangan ngomong sembarangan. Uang itu harus kukembalikan padanya. Bukan itu Shen Yaoyin yang kalah telak dalam pemilihan ratu kampus. Kenapa Profesor Gu mengajaknya naik mobil? Gambaran Profesor Gu di hatiku hancur. Ternyata sama seperti mantan pacarku. Melihat siluman rubah saja sudah tidak bisa jalan. Lily, kamu lihat Shen Yaoyin akhir-akhir ini memamerkan tas branded lagi. Juga perhiasan, sepertinya dia benar-benar mendapatkan pria kaya. Pria brengsek kemarin masih bertanya apakah aku mau ikut dia. Hari ini sudah mencari gadis muda lain. Kapan ada pria tampan yang beruntung memberikan hadiah mahal untuk Lily kita juga ya? Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Saat ini aku tidak punya pikiran untuk memikirkan hal-hal ini. Aku hanya berharap bisa menemukan lebih banyak pekerjaan paruh waktu untuk membantu kakakku melunasi biaya medis dan sebagainya. Aku dengar di kota tanpa malam baru-baru ini ada rekrutmen pianis. Tapi sepertinya shift malam mungkin akan lebih kacau daripada Qingyuan. Mereka bayar berapa? Sepertinya 2.000 semalam. Aku akan menghubungi orang yang bertanggung jawab atas rekrutmen mereka. Nona Shen, kemampuan bermain pianomu cukup bagus. Aku akan memberimu separuh dari bayaranmu terlebih dahulu, setelah penampilanmu malam ini selesai. Aku akan memberikan sisa pembayaran kepadamu. Terima kasih, Menir. Aku ke toilet dulu. Nona, tunggu sebentar. Maaf, bisa minggir sebentar. Tidak bisa, kamu sudah menerima uang kami. Masih ingin mengingkari janji. Kapan aku menerima uang kalian? Apa kalian pikir dengan menekan piano beberapa kali itu bisa bernilai 1.000 yuan? Bagaimana bisa kalian? Aku akan mengembalikan uang kalian. Biarkan aku pergi. Salah sendiri karena adik kecil yang terlalu menarik perhatian. Apa kalian pikir dengan keluar dari Qingyuan? Aku akan melepaskanmu begitu saja. Malam ini temani aku dengan baik. Buat aku senang. Aku bisa memberimu lebih banyak uang. Lepaskan, aku lepaskan. Ternyata memang seekor kucing liar. Namun dengan penampilanmu seperti ini, aku suka sangat merangsang. Hahaha, bos. Orang itu malam ini juga akan datang ke kota tanpa malam. Ini pertama kalinya kita ke ibu kota. Sebaiknya jangan membuat masalah besar, baiklah. Kalian bawa dia ke mobilku dulu nanti. Aku akan menikmatinya perlahan-lahan. Bagaimana jika dia melawan? Patuh ikuti mereka, jika tidak, aku tidak bisa menjamin. Apakah kamu bisa hidup sampai besok? Bos pergi sendiri, apa tidak akan ada masalah? Apa masalahnya Gu Heng sekuat apapun kekuasaannya? Di kota ini, dia juga tidak akan berani membunuh seseorang. Berhenti. Jangan biarkan dia lari. Lain kali jika melihat aku, ingatlah untuk menghindar. Bos Gu, kami sedang mencari seorang wanita. Dia memukul bos kami, dan kami sedang menangkapnya. Wanita itu sangat penakut. Luo Hengde begitu lemah. Ya bos, kami sudah marah selama beberapa hari. Kami sudah menangkapnya. Ini adalah jalan rahasia di kota siang malam. Tanpa ada yang membawa, kamu pikir bisa keluar begitu saja? Sungguh mimpi kosong, cepat minggir. Jangan menghalangi jalan bos Gu, silakan lewat. Maaf telah menyita waktumu. Tuan Gu. Aku tidak mau ikut mereka pergi.
Lihat-lihat siapa dirimu masih berani mengaku dekat dengan Bos Gu. Tuan Gu. Kalau membantumu apa untungnya buatku? Apa yang kau inginkan? Orang ini aku yang ambil. Menangis diam-diam. Penakut sekali lain kali kalau tidak berani. Jangan sembarangan datang ke tempat seperti ini. Aku kesini karena mencari pekerjaan paruh waktu main piano. Ini di dalam ini adalah... Ruang istirahat, masuk dan tunggu aku di sana. Atau kamu bisa pergi sendiri sekarang. Kenapa uang 500.000 dikembalikan lagi? Sudah disepakati berapa ya? Tetap segitu. Saat aku mencoba menghubungimu ternyata aku diblokir olehmu. Jadi aku terpaksa menghubungi bank. Kemarin sore saat aku mencarimu, belum melihat transfer 500.000, makanya aku bicara seperti itu. Di mana-mana ada pekerjaan, apakah kamu sangat membutuhkan uang? Waktu kamu datang mencariku terakhir kali. Kalau kamu butuh uang, aku bisa memberikannya. Kalau merasa 500.000 terlalu banyak, kamu bisa bekerja lebih banyak kali. Hal yang kamu lakukan malam itu. Shen Qingli. Aku sangat menyukaimu. Bersamaku. Aku tidak suka. Kenapa? Apakah menyakitimu? Bukan hanya kamu yang merasakan sakit. Jangan. Tolong jangan. Alasan. Uang seperti ini cukup sekali saja saya dapatkan. Lagi pula, bukankah Profesor Gu pernah bilang saat mengajar, manusia tidak boleh demi uang mengorbankan moral dan harga diri mereka. Marah. Sudah saya peringatkan sebelumnya. Kedepannya kalau ketemu saya jauhi saja. Kali ini kamu yang mendekat sendiri. Kamu tanya saya mau apa? Saya mau kamu. Tidak harus saya cari orang lain saja. Orang lain. Kali ini memang saya melanggar janji yang sudah saya buat padamu. Saya janji lain kali ketemu kamu, saya pasti akan menjauh dan hutang saya padamu nanti akan saya kembalikan. Saya ini tidak suka orang berhutang budi pada saya. Barang yang saya pinjamkan, sekarang juga harus saya minta kembali. Sudah saya bilang, jangan. Ini yang terakhir kalinya. Bos Gu, mulut Anda. Luo Hengde masih menunggu di kamar bagaimana? Biarkan dia menunggu. Ke Universitas Jing. Ini. Bos Gu tidak suka bau yang tidak sedap, jadi mobil yang biasa dipakai terkena bau parfum. Bawa ke cuci, Bos Gu itu bersih-bersih. Harus yang bersih lebih baik, mahasiswa. Mau. Saya tidak mau. Sejak kamu naik mobil terus membawa kota ini. Sudah lebih dari sekali. Mau juga tidak bisa saya berikan. Bos Gu.
Rutin cek kesehatan tidak. Biasanya setengah tahun sekali. Tapi, Tahun ini bos Gu terlalu sibuk jadi cek kesehatan. Terus ditunda sampai sekarang. Tetap harus rutin cek kesehatan. Di kelas saya ada cewek yang aborsi. Ada juga yang sakit. mereka sakit apa hubungannya dengan saya? Kamu yang sakit. Saya tidak sakit. Saya hanya mengingatkanmu. Siapa yang tahu? Besok kamu dan saya pergi cek kesehatan. Saya. Ya setelah cek kesehatan baru saya tenang. Saya bisa pulang sendiri. Lain kali kalau ketemu. Preman seperti Luo Zhengde boleh tampar lebih keras. Di luar harus jaga diri baik-baik kalau ada masalah. Bisa lapor polisi. Bisa juga cari saya. Terima kasih. Dia tiba-tiba bilang tubuhnya tidak sehat maksudnya apa? Bos Gu Nona Shen pasti tahu. Anda pernah kontak dengan Shen Miaoin. Dia mungkin salah paham. Saya hanya ajak Shen Miaoin dan ibu makan. Dia salah paham. Shen Miaoin mungkin di platform sosial. Posting beberapa kalimat yang bermakna. Kasih dia uang saya juga akan jelaskan ke ibu. Hal seperti ini lain kali tidak perlu dia lagi. Ya. Pergi. Kamu juga pergi. Bos Gu lama tidak jumpa. Tidak ada hal penting. Kamu juga pergi. Ada. Grup Hai Cheng selalu saya yang kelola. Tapi saya tidak punya kuasa banyak yang tidak mau dengar saya. Bisa tidak Anda bagi saya sedikit saham? Saham semua milik Anda, bagi hasil bisa tidak? Anda 7 saya 3. Anda 8 saya 2. Anda 9 saya 1. Saya kasih kebun anggur merah ke Anda bisa tidak? Tidak bisa kelola orang buat apa simpan kamu. Bos Luo orang yang pintar meskipun setiap hari terima gaji. Kelola grup Hai Cheng. Setahun hasilnya bisa sampai puluhan juta. Sekretaris Li benar hari ini bicara ini. Anggap saja saya tidak pernah bilang. Beijing itu tempat apa? Segala cara kamu yang tidak pantas. Harus lebih hati-hati. Bos Gu saya tidak berani lagi. Semua keuntungan dari Haicheng Group akan saya ambil. Perkebunan anggur merah juga akan saya ambil dan jangan sentuh orang yang tidak seharusnya disentuh. Mengerti. Tidak menyangka ya orang seperti Gu Heng bisa suka. Tipe gadis seperti itu. Wajar saja wanita-wanita seksi ini. Tidak bisa masuk ke matanya. Kebetulan ya teman Shen mau kemana? Aku antar. Tidak usah, aku bisa sendiri. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Benar-benar tidak usah. Baiklah. Nona Shen saya datang untuk menjemput Anda ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tidak usah, saya akan meluangkan waktu untuk pergi sendiri. Tidak merepotkan. Naik mobil. Selamat pagi Tuan Gu. Siapa yang berbicara denganmu di gerbang sekolah tadi? Seorang teman sekelas seangkatan denganku. Suka padamu. Ya, dulu dia pernah mengejarku. Kamu juga suka padanya? Lihat tadi, kamu berbicara dengannya dengan cukup senang. Tidak. Selamat kepada kalian berdua, tubuh kalian tidak ada masalah. Ini adalah hasil pemeriksaan jika ingin punya bayi. Tubuh wanita perlu diatur sedikit, ada sedikit anemia. Kami bukan. Jangan-jangan kalian baru mulai pacaran? Sekarang banyak juga anak muda sebelum resmi menjalin hubungan pacaran juga akan melakukan pemeriksaan. Semua untuk kebahagiaan pribadi. Tubuh pacarmu sangat sehat. Tapi tubuhmu agak lemah. Harus memperhatikan pengendalian. Bos Gu pemeriksaan tubuh seperti ini. Bisa dilakukan oleh dokter pribadi Anda. Anda sengaja datang ke rumah sakit umum. Untuk Nona Shen. Dokter saya dia akan meragukan keaslian hasilnya. Ini lebih praktis. Anda terhadap Nona Shen benar-benar tidak biasa ya. Jangan banyak bicara.
Orangnya saya ambil. Anda terhadap Nona Shen benar-benar tidak biasa ya. Mungkin. Aku agak berbeda baginya. Hei, Turun. Tuan Gu, kamu minum alkohol. Minum sedikit saat urusan bisnis. Kalau kepala pusing, aku bisa pijat untukmu. Ham. Kenapa tidak tinggal di asrama? Aku cuti kuliah jadi pindah keluar. Cuti kuliah. Keuangan aku lagi ada masalah. Jadi cuti kuliah kalau nanti ada uang. Akan lanjut lagi. Malam itu kamu cari aku juga karena biaya kuliah. Selain itu ada yang lain. Maaf Tuan Gu. Kamu sangat mengecewakan Shen Qingli. Kamu cari aku hanya untuk tidur denganku. Lalu apa lagi? Minta kamu pijat aku. Aku sudah bilang sebelumnya, Tuan Gu, kalau ada kebutuhan seperti itu jangan cari aku. Kalau tidak mau turun saja. Shen Qingli. Jangan terlalu menganggap dirimu penting. Jalan. Guru Shen, Hem, gaji bulan lalu sudah ditransfer ke rekeningmu. oh terima kasih Kak Men. Anak-anak sangat suka dengan pelajaranmu. Itu hakmu. Kemarin kamu minta aku cari info kerja sampingan ada lowongan. Kebetulan seorang cat di golf ada urusan keluarga. Kamu punya dasar di bidang itu jadi aku rekomendasikan kamu. Kak Men terima kasih banyak. Hal kecil jangan diingat-ingat. Halo, Qingli, aku kira kamu cuti kuliah semester ini. Aku kaget kapan kamu diam-diam bayar uang kuliah semester ini. aku tidak bayar, mungkin ada kesalahan dari pembimbing. Tidak mungkin, aku lihat sendiri slip pembayaranmu. 20.000 dibayar oleh pria berusia 30-an. Pakai jas bukan saudaramu. Aku tahu siapa itu. Halo, Ada apa aku sibuk? uang kuliahku kamu yang bayar. Ya,
sebenarnya? Kemarin kamu minta 5.000 dariku, tapi uang segini nggak cukup buat saya. Mahasiswa harusnya fokus belajar di kampus. Jangan sok-sokan ngandelin wajah cantik buat masuk ke dunia ini. Sendiri aja bisa. Nggak usah ikut campur. Lagian kamu bisa dibilang setengah murid saya. Sudah bayar uang sekolah ya belajar yang benar. Diam aja nggak berani ngomongnya. Bos gue sibuk banget. Ahli manajemen waktu aja nggak ada yang bisa ngalahin kamu. Masih sempat ngurusin urusan saya. Suruh mereka diam. Bos Gu, kami mahasiswa Universitas Jingbei. Beneran nggak tahu apa-apa mohon. Lepasin kami nggak akan. Lagi, Bos Gu, mereka beneran mahasiswa Universitas Jingbei. Satu mahasiswa, baru satu mahasiswa tingkat Bos 2. Gu kami nggak bohong. Tolong lepasin kami. Antar mereka keluar sekalian kasih tahu ke kepala sekolah mereka. Biar ingat. Ya. Silakan. Bos Gu orangnya Luo Zhengde yang ngirim. Bilangnya buat menghormati kamu. Dia pikir saya suka yang kayak gini. Mungkin Luo Zhengde ngelihat hubungan kamu sama Miss Shen nggak biasa. Jadi salah pikir kamu suka mahasiswi. Kasih tahu dia jangan sok pinter lagi. Lagian saya sama Shen Qingli nggak ada yang nggak biasa. Ngebelah bayar uang sekolah. Ini namanya nggak biasa. Ada jadwal kerja apa siang ini? Jam 4 Bos Yo dari Bae Technology. Ngomongin undangan main golf gimana? Bos Yo. Ya. Dikasih ke anaknya Zhou Yuze jadi. Desak banget buat kerja sama Yang Yue, bikin chip biar kemampuannya. Dapat pengakuan dari pimpinan Bae. Suruh dia tunggu di lapangan golf. Bos Yo oke. King Lee. Yuze. Barusan hampir nggak kenal kamu. Iya Yuze, sejak ketemu sebelum ujian nasional. Kamu langsung keluar negeri. Yuze nggak berubah ya? 2 hari lalu baru pulang langsung dengar dari ibu saya. Kamu sudah telepon dia. Sekarang jadi cadi. Jujur sama aku ada apa ya? Abang tadi terlalu serius. Jangan tegang. Cuma karena aku terlalu khawatir sama kamu. Bos Yo ada waktu luangnya. Pacaran sama Cadi. King Lee gak apa-apa kamu kesini. Bosku berkata, King Lee itu adik yang aku kenal sejak kecil. Masa ia pacaran? Kamu ganti sama dia. Kamu ikut Bos Gu. Bosku King Lee dia. Lindsay itu berpengalaman setiap kali aku main golf. Dia yang jadi Cadi Bos Yo pertama kali datang. Cari yang senior pengalamannya lebih baik. Tapi, Tujuan Bos Yo datang hari ini kan juga mau kerja sama-sama Yang Yue. King Lee gak apa-apa kamu ikut bosku dulu. Malam aku jemput kamu pulang. Bagus. Mengundurkan diri sendiri. Atau aku bantu. Ini urusanku sendiri. Uang sekolah orang lain kamu mau pergi atau nggak aku gak peduli. Tapi uang sekolahku harus pergi. Aku kembalikan uang yang kamu bayarin, aku kembalikan. Siapa yang bayar Sio itu? Aku kenal sama kakak Yuze dari dulu. Bukan hubungan yang kamu pikir. Dan aku juga gak akan minta uangnya. Panggilnya mesra kamu ngapain sama dia? Lepasin aku. Shen Qingli aku peringatin kamu. Kamu lebih baik jaga sikap. Dalam waktu dekat jangan sampai aku ketemu. Kamu ngapain sama cowok lain?
Bos Gu suka sama aku. Aku ngapain sampai kamu mikir begitu? Cuma karena urusin sekolahmu. Yang aku pahami tentang one night stand itu saling membutuhkan. Aku jual tubuhku, kamu juga kasih uang. Sudah selesai, ketemu lagi itu orang asing. Sekarang Bos Gu ikut campur urusanku. Kayaknya kurang tepat ya? Atau Bos Gu ngurusin setiap muridnya, udah berusaha sebaik mungkin. Ngerti juga ya orang asing. King Li, kamu butuh uang, kenapa nggak bilang dari dulu? Kalau aku tahu pasti aku datangi kamu. Ini uangnya, aku transfer dulu buat kamu darurat. Nggak perlu Yuze, abang aku sekarang udah cukup. Bisa nanggung biaya pengobatan abang aku juga. King Li, anggap aja ini hadiah karena kamu lulus kuliah. Beneran nggak perlu. Aku sekarang kerja part-time bisa dapat beberapa juta sebulan. Nggak cuma bisa nanggung biaya pengobatan abang aku, tapi juga bisa nabung sendiri. King Li, kita udah kenal bertahun-tahun. Kenapa kamu harus begitu kaku? Justru karena hubungan sama Yuze abang berharga, jadi hubungan ini nggak boleh dicampur uang. Oke abang, besok ada acara bisnis di Beijing. Kebetulan butuh pendamping wanita. Gimana kalau besok kamu izin? Temani aku, jangan tolak lagi ya. Nanti aku sedih. Ya aku temani Yuze abang. Oke. Bos Yo, acara ini penting banget. Anda yakin mau bawa Shen King Li, seorang cadi buat ikut? King Li bagus kok. Maaf aku telat. Ada apa? Aneh ya? Cantik banget, nanti ikut aku ya. Adik yang manis, jangan lari sama cowok lain. Ya. Jangan tegang, ada aku. Ini bukan Tuan Yo ya Bos Sao. Bos Gu, ini Tuan Muda Yo. 2 tahun ini, bisnis keluarga Yo makin maju. Chip wafer Yo juga udah mulai diproduksi. Kita pernah ketemu urusan kerja sama. Kiayue masih perlu pertimbangan lagi. Batch terbaru wafer Yo udah mulai diproduksi. Setelah produksi selesai, aku akan kirim sampel ke Kiayue nanti. Mohon Bos Gu kasih saran. Aku tunggu hasilnya. Yo nggak akan mengecewakan Bos Gu. Yuze abang aku lapar. Produk by Maaf. Bos Yo baru seminggu di Beijing. Cuma cari cadi buat nemenin kamu ke pesta bisnis. Statusnya kayaknya kurang cocok. Bos Gu masih ingat King Li waktu jadi cadi di lapangan golf. Aku sama King Li udah kenal dari kecil. Bisa dibilang lihat dia gede. Bos Gu, jangan bercanda sama dia. Gadis kecil ini belum makan malam pasti sekarang udah lapar. Barusan aku kurang sopan. Ucapan maaf harusnya datang dari yang salah. Suaranya barusan terlalu kecil, aku gak dengar. King Li penakut. Pertama kali ikut pesta resmi kayak gini. Bos Gu, jangan susahin dia. Dia masih penakut mungkin di seluruh kota. Gak ada cewek yang lebih berani dari dia. Main yang seru ya. Ayo. King Li, Ya. kamu kenal Bos Gu?
Aku gak kenal. Ah, kamu masih mau makan apa? Mau minum jus? Ya Yuze, kamu datang ke pesta ini. Pasti banyak orang yang perlu kamu temui. Kamu gak usah urusin aku makan terus cari kamu. Oke, tapi kamu jangan sembarangan lari ya. Aku ada di ruang pesta. Ya, Bos Gu, ayahmu udah sadar. Kamu udah pasang orang di sampingnya. bos Gu sekretaris Li kebetulan ya. Kenapa Miss Zhen gak di ruang pesta? Aku di dalam terlalu pengap. Aku keluar buat cari angin. Miss Zhen gak dengar apa-apa kan? Aku gak dengar apa-apa. Bohong di depan aku bakal bayar mahal. Aku cuma dengar sekretaris Lin bilang. Ayahmu udah sadar, cuma itu. Aku beneran gak dengar. Sekretaris Lin suaranya kecil, cuma dengar itu. Siapa yang pilihkan rok ini, Zhou Yuze? Ya, Shen Qingli, kamu tahu kamu kayak apa sekarang? kayak putri. Kamu udah berapa umur masih mau jadi putri? Kamu sekarang terlihat seperti belum dewasa. Gaun ini tidak cocok untukmu. Saya masih muda, tampak seperti belum dewasa juga tidak aneh. Tidak seperti beberapa orang yang terlihat tua dengan apapun yang mereka kenakan. Zhou Yuze tidak tua. Dia baru saja datang ke ibu kota beberapa hari yang lalu. Kamu sudah datang ke pesta bersamanya. Seperti kamu yang belum dewasa ini hanya dengan beberapa pujian. Kamu sudah bodoh-bodohan mengikutinya. Saya dan kakak Yuze. Bukan hubungan yang kamu pikirkan, dan dia orang yang baik. Siapa yang tahu, saya sarankan kamu jangan terlalu naif. Zhou Yuze mungkin sudah berbeda dari yang kamu kenal saat kecil. Belum dewasa. Gaunnya saya ganti, pergilah ganti yang lain. Temani dia ke ruang istirahat. Tapi itu ruang istirahat Bos Gu. Bukankah kita masih berencana untuk mengganti baju? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Lihat noda anggur di bajunya sangat jelas. Nanti dia ngomong sembarangan didengar Gu Heng bagaimana? Kamu jaga dia, suruh dia cepat selesai. Ikut saya. Ambil ganti di ruangan itu. Cepat sedikit. Ini gaun cadangan Miss Jiang. Jauh lebih mahal dari yang kamu kenakan sekarang. Tidak perlu dikembalikan. Bosku, baju bersih sudah saya letakkan di sini. Miss Jiang mungkin tidak tahu Anda tidak suka bau parfum. Keluar. Ya. Cepat keluar, cepat keluar. Kenapa masih belum pergi? Kamu melepas baju seperti ini di ruang istirahat saya. Apa kamu berencana mengulang trik lama? Cantik kan, Shen Qingli? Saya hanya masuk untuk ganti baju. Gaun saya kotor. Asisten Miss Jiang yang membawa saya masuk. Saya tidak tahu ini ruang istirahat Anda. Jiang Lu, Dia menumpahkan anggur ke gaun saya. kemari. Saya akan datang setelah selesai ganti baju. Bisa tolong berbalik dulu?
Zhou Yuze di mana? Dia ada urusan, saya bisa sendiri. Kamu bilang, kartu itu diberikan oleh asisten Jianglu. Ya, Mana kartunya? sekarang aku bisa keluarkan. Kotor sekali masih kamu pakai. Gaun dari Miss Jiang aku tidak akan pakai. Lepaskan gaun itu. Aku suruh sekretaris Lin beli sesuai ukuranmu ya. Tidak perlu repot-repot. Aku suruh lepas masih kamu pakai begitu sayangnya. Zhou Yuze yang kasih ya. Kamu, bisa kamu pindah atau keluar. Perlu aku suruh kakak Yuze MU. Datang sendiri bantu kamu ganti. Aku dan kakak Yuze tidak ada apa-apa. Kenapa kamu selalu tidak percaya? Kalau tidak kenapa kamu menolak aku? Kamu punya banyak wanita, tidak kekurangan aku. Siapa yang bilang? Aku lihat dan dengar sendiri. Hari itu aku lihat Shen Miaoyin naik mobilmu. Karena masalah uang sekolah aku telepon kamu dan dengar di sisimu ada. Suara itu suara dua cewek. Kamu punya banyak wanita, kenapa tidak mau lepaskan aku? Pakai parfum apa? Aku tidak punya uang buat parfum. Lalu kenapa setiap aku ketemu kamu? Selalu tidak bisa menahan diri ingin dekat kamu. Kamu sebenarnya ngapain sama aku? Aku jelas-jelas tidak ngapa-ngapain, itu masalahmu sendiri. Lepaskan aku. Lepas boleh kamu cium aku dulu. Seperti malam itu. Aku tidak mau. Shen Qingli, kamu berhutang budi sama aku. Aku akan bayar asal aku bisa. Sekarang ada. Ganti yang lain. Oke, kalau begitu aku yang cium kamu. Kamu anjing ya, suka gigit orang. Bu. Aku bantu kamu ganti. Aku sendiri aja. Bos Gu Miss Jiang datang cari kamu. Kata mau minta maaf sama kamu. Jianglu cari aku ngapain? Jangan-jangan Miss Shen ada di dalam. Non, Jiang memintaku untuk menanyakanmu. Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah sehingga membuatmu marah? Pertanyaan yang sangat membosankan, kamu juga datang mencariku. Suruh dia kembali ke ruang pesta. Baik. Bos Gu, pakaianmu. Tolong ambilkan pakaian bersih untukku. Gadis yang kamu bawa hari ini apakah gadis yang kamu sukai? King Li. Kenapa kamu ganti baju? Aku tidak melihat. Adik kecilku yang lucu memakai gaun putri. Gaunku tadi terkena anggur merah, jadi aku ganti Yuze. Aku tadi melihatmu berbicara dengan Non Jiang. Kamu juga kenal Non Jiang. Dia adalah anak tunggal keluarga Jiang di Beijing. Ayah dan kakeknya bekerja di pemerintahan. Posisi mereka di Beijing sangat tinggi.
Keluarga Gu dan Jiang bermaksud untuk menjalin hubungan pernikahan. Jika Jianglu benar-benar menjadi Nyonya Gu, kita berhubungan sekarang itu akan membantu di masa depan. Bos Yo. Bos Gu juga akan pergi. Ia selalu ada wanita yang mengganggu kakak. Pesta hari ini sangat membosankan. Non Jiang bercanda. Bos Gu tampan dan berbakat. Gadis-gadis bangsawan di Beijing tentu ingin lebih dekat dengannya. Identitas wanita-wanita itu apa? Meskipun bisa berbicara dengan kakak Heng beberapa kata, mereka tidak akan bisa menikah ke keluarga Gu. Yuze, aku naik mobil dulu. Kakak Heng mau pergi bersama. Aku masih ada urusan sekretaris Lin, antarkan dia pulang. Baik, Bos Yo bisa nebeng. Bos Gu kan masih ada urusan. Aku dan Jianglu tidak searah harus mampir ke Kia Yue. King Li, kamu duduk di depan. Bos Gu akan bersama kita. Ya. Yuze, aku lebih baik duduk di belakang. Bos Yo tidak perlu terlalu sopan. Anak Cadi tinggal di mana? Tidak apa-apa, kita ke Kia Yue Group dulu. Ada hubungannya. Anak Cadi menggangguku. Bos Gu bercanda lagi. King Li adalah gadis kecil yang baik. Jangan selalu menargetnya. Dia baik. Patuh baru disebut baik. King Li waktu kecil dimanja ayah dan kakaknya. Bahkan masa pemberontakan pun, tidak ada sudah pasti dia baik. King Li, kakak besok akan pergi. Kalau ada masalah ingat untuk telepon kakak. Kalau tidak ada masalah juga bisa telepon. Baik Kak Yuze, saya naik dulu ya. Bos Yo menyukainya. Waktu muda merasa King Li sangat imut. Sekarang dia sudah tumbuh menjadi gadis dewasa. Sungguh muncul perasaan suka. Bukan menganggapnya sebagai adik? Adik hanyalah sebuah alasan. King Li sangat waspada terhadap orang. Kalau bukan karena hubungan ini, saya tidak bisa membawanya keluar. Kenapa Bos Gu juga tertarik padanya? Beberapa hari ini ada tamu yang mengeluh tentangmu, King Li. Apa kamu membuat marah seseorang? Orang itu menelepon untuk mengeluh. Bilang sikap pelayananmu tidak baik, bahkan memaki. Tidak, saya tidak pernah memaki tamu. Bisa beritahu siapa yang mengeluh? Hanya tahu itu adalah VIP senior lapangan golf kami. King Li, maaf. Dari besok kamu tidak perlu datang bekerja lagi. Itu Shen King Li itu. Dia cuma lulusan SMA. Datang untuk mengajari cucuku melukis. Kalau tidak bisa masuk Central Academy of Fine Arts, kalian yang bertanggung jawab. Nenek, ada apa bisa bicara dengan saya? Jangan menyulitkan guru lain. Kamu sampah kenapa? Membuat cucuku memanggilmu guru. Saya. Cepat kembalikan uang kami, kalau tidak saya akan membuatmu tidak bisa makan, nenek. Nenek, tenang dulu ya, King Li. Ini bukan pertama kalinya orang tua murid datang untuk membatalkan kelasmu. Kamu pulang dulu beberapa hari, tunggu saya selesaikan baru kamu datang lagi. Agar tidak terluka. Maaf Kak Kuman, saya sudah merepotkanmu lagi. Tidak apa-apa. Ayo pergi dulu. Pertama Cadi golf. Lalu pekerjaan di lembaga pelatihan. Ternyata semua ini bukan kebetulan.
Kak Kuman, saya lebih baik mengundurkan diri dari pekerjaan asisten dulu. Kerugian yang ditimbulkan pada lembaga bisa dipotong dari gaji bulan ini. Terima kasih atas perhatiannya selama ini. Kak, kalau saja semua ini tidak terjadi, pasti lebih baik. Ini dia hidangan terakhir. Si kecil ini pemilih soal makanan. Hanya mau makan masakan kakak. Ini bukan salahku. Siapa suruh kakak masakannya enak? Aku mau makan setiap hari masakan kakak. Oke, nanti aku bikin kamu jadi babi kecil yang gemuk. Aduh, mama lihat. Kak, hei, Nona Shen, Tuan Shen 2 jam lalu. Pernapasannya berhenti. apa? Sudah kami selamatkan. Sekarang kondisinya baru stabil. Dokter Zhao, kalau terus begini kakakku bisa. Kami juga mempertimbangkan ini, tapi di Amerika ada metode pengobatan baru khusus untuk pasien seperti Tuan Shen. Mau coba? Kalau dilakukan, berapa peluang kakakku sadar? Ada bahayanya. Risiko pasti ada, tapi ada 80%. Peluang sukses hanya biaya pengobatan. Butuh 1 juta. Aku pikir-pikir dulu. Kondisi Tuan Shen semakin buruk, tolong beri jawaban secepatnya. Oke. Rp1 juta dia mau pinjamkan padaku. Untuk tujuan segala cara dihalalkan. Guheng 9 tahun ini. Aku jatuh cinta pada setan seperti apa? Siapa? Aku tetanggamu. Adik, tidak ajak aku masuk main. Tidak takut pacarmu dengar? Si perempuan itu sudah mabuk. Nanti kau tahu hebatnya aku. Siapa suruh kamu cantik? Aku baru pertama kali lihat. Kamu benar-benar menggoda. Buka pintu. King Li, kamu ngapain kok ribut? Kak Yuze, Apa yang terjadi? Aku di Beijing, kamu di mana? aku di kamar sewaan tetanggaku mau masuk. Dia mau masuk ke kamarku. Tutup teleponnya, kamu telepon polisi, aku segera sampai. Ingat, pakai sesuatu untuk menghalangi pintu. Adik. Kakak pasti baik-baik Aku saja. sudah telepon polisi, aku peringatkan kamu jangan mendekat. Kakak baru keluar dari dalam, kamu ini tidak berguna bagiku. Aku peringatkan kamu jangan mendekat. Adik kakak datang. King Li, jangan takut, ini aku. King Li, kamu selama ini tinggal di tempatku saja. Kamar sewaan di sini terlalu berbahaya. Bos Yo, bosku di kota yang tak pernah tidur, mau pergi tidak? Hari ini tidak pergi saja, besok ke Kiayue juga bisa bicara. Tapi, malam ini ulang tahun Jianglu. Pergi saja, jangan karena aku mengganggu pekerjaanmu. Aku baik-baik saja, Kak Yuze. Aku hanya tadi terkejut. Kalau begitu kamu ikut aku pergi. Tapi di sana ada banyak orang, kamu harus tetap di sampingku. Agar aku tenang.
Bos Yo bawa teman wanita ya? Maaf ya waktu itu kakak nodai bajumu. Kakak minum 1 gelas sebagai permintaan maaf. Adik terlihat berbeda dari waktu lalu sakit ya? Tubuh tidak enak. Kalau tidak enak minuman ini. Minum setengah saja. Nona Jiang Qingli masih kecil, tidak bisa minum alkohol. Aku yang minumkan untuknya. Nona Shen terlihat sudah dewasa ya? Jiang Lu. Aheng, aku hanya ingin meminta maaf. Ada adik saja. Nanti kalau muntah pakai rokmu untuk membersihkannya. Ayo. Tidak lihat aku. Aku dan bosku belum akrab sampai bisa menyapa. Kalau tadi bukan aku gelas itu sudah kamu minum. Kecil tidak tahu terima kasih. Kak Yuze butuh bantuanmu, aku tidak ingin merepotkannya. Segelas anggur saja minum tidak akan mati. Bukan aku yang salah. Seberapa banyak kamu bisa minum? Kamu tidak tahu diri? Kalau bukan karena aku waktu itu, kamu tebak Xiao itu. Apa dia akan melakukan sesuatu padamu? Gu Heng, aku bilang sekali lagi. Aku dan kakak Yuze hanya teman biasa. Teman biasa tapi berkali-kali. Minta kamu ikut dia ke tempat seperti ini. Bahkan kalau aku dan kakak Yuze benar-benar bersama, itu juga bukan urusanmu. Benar-benar bersama. Shen Qingli. Lepaskan. Kurang uang atau kurang pria? Uang yang kuberi tidak mau, tapi begitu Zhou Yuzi muncul, kamu langsung mengikutinya kemana-mana. Putuskan dengannya atau lain kali. Aku akan menciummu di depannya. Gu Heng, kenapa kamu tidak mau melepaskanku? Aku hanya ingin hidup dengan baik. Bagaimana kalau ikut aku? Kamu tidak bisa hidup dengan baik? Harus ikut Xiao. Bagaimana hidup dengan baik? Aku bahkan tidak punya hak untuk memilih. Baru melihat harapan. Langsung terperosok ke rawa. Bagaimana hidup? Ikut aku, kamu punya hak untuk memilih. Kalimat seperti ini kamu juga akan bilang ke wanita lain, bukan? Qingli, ikut aku. Baik. Baru saja memukul nyamuk, maaf teman-teman. Ayo semua terus minum, terus bernyanyi. Jangan sentuh aku. Sepertinya kamu benar-benar tidak mau ikut aku. Shen Qingli baik-baik saja. Ikut aku, baik. Bos Yo tadi masih baik-baik saja. Bos Gu pergi ke kamar mandi kembali bilang kontrak tidak bisa. Apa ada yang tidak tahu diri membuatnya tidak senang? Tidak apa-apa, mungkin memang masalah kontrak. Modifikasi lagi, bulan depan kita bicara lagi. Qingli, kakak besok akan pergi ke Amerika. Kamu sementara. Kakak Yuze, kamu akan pergi ke Amerika. Iya, untuk urusan tertentu. Oh iya, King Yan. Bukankah dia juga di Amerika? Aku bisa ikut denganmu. Uang tiket pesawat aku akan kembalikan padamu. Tentu saja, tapi uang tiket pesawat aku tidak akan menerimanya.
Sudah saatnya begini kamu masih begitu menjaga jarak denganku. Qingyan juga temanku kali ini. Anggap saja aku pergi menjenguknya. Jangan menolakku lagi. Kalau begitu aku pulang dulu. Bos Yo Nyonya Shen sudah tidak bekerja. Kenapa dia tidak bicara padamu soal pinjam uang? Lain kali di depan King Li bicarakan hal ini. Kamu jangan ikut aku. Ya, King Li. Kapan kamu mau mengandalkanku? Kak Yuze, kamu juga datang menjenguk kakakku. Iya, Qingyan juga teman masa kecilku. Setelah dia kena musibah, memang sudah beberapa kali datang menjenguk. Kak, aku datang menjengukmu. Paman mereka sudah pergi. Rumah keluarga Shen juga sudah dijual. Cepatlah bangun. King Li. Jangan terlalu sedih. Kak Yuze, aku ingin berdua saja dengan kakakku. Baik. Jangan menangis ya. Kak, aku bertemu Gu Heng lagi. Dia masih seperti dulu. Tapi juga tidak sama demi biaya pengobatanmu. Terjadi beberapa hal yang tidak pernah aku bayangkan. Kamu lihat aku bagaimana. Sebenarnya, aku sudah lama diam-diam menyukainya. Kalau kamu bangun. Tapi sekarang mungkin kamu dengar aku dengan musuh bebuyutanmu. One night stand kamu mungkin marah sampai bangun. Hei, Nyonya Shen waktu itu ke sekolah. Saat membayar uang sekolahmu, aku tinggalkan nomor telepon untuk pembimbingmu. Hari ini hari pertama sekolah, kenapa kamu tidak datang? permohonan cuti kuliahku sudah diajukan. Mungkin pembimbingku tidak memperhatikan. Sekolah adalah urusanku. Kalau sekolah nanti telepon lagi padamu, kamu tidak perlu angkat. Sekarang di Amerika banyak pasien koma. Menggunakan metode pengobatan baru ini, dan sudah bangun. Aku percaya Tuan Shen juga bisa. Lihat Pak Sang ini, dia adalah penerima manfaat dari rencana perawatan ini. Sekarang sudah bisa berjalan seperti orang normal. Saya setuju dengan rencana perawatan baru ini. Tapi biaya perawatannya. Non Shen menurut saya. Asalkan Pak Shen bisa bangun. Berapapun biayanya itu sepadan. Sekarang kondisi Pak Shen semakin memburuk. Kalau sampai mengalami sesak napas beberapa kali lagi, saya tidak bisa menjamin dia bisa bertahan. Saya benar-benar memberi saran, pertimbangkanlah. Saya dengar dari Dr. Shao, Qingyan punya rencana perawatan baru. Tapi biaya perawatannya tidak bisa kamu tanggung. Saya belum yakin apakah akan menggunakan rencana perawatan baru ini. Lagi pula pasien yang menggunakan rencana baru ini sedikit. Saya khawatir. Saya percaya Qingyan di tempat tidur. Sudah 2 tahun menjadi vegetatif, sekarang dia tahu ada rencana perawatan baru, pasti dia juga ingin mencoba. Tapi biaya perawatan 1 juta ini. Saya yang akan menanggungnya. Ini terlalu banyak. Tenang, uang ini tidak saya berikan begitu saja. Selama ini, ibu saya terus mendesak saya untuk kencan buta dengan King Li. Kamu bantu kakakmu, kamu pura-pura jadi pacar saya. Ini kurang cocok ya. Sangat cocok, ibu saya suka dengan tipe seperti kamu. Gadis yang bersih dan polos. Selama setahun ini, saya fokus pada pekerjaan. Tidak ada waktu untuk menghadapi ibu saya. Saya bisa bantu, tapi 1 juta ini. Anggap saja kamu pinjamkan pada saya, nanti kalau sudah cukup uang, saya akan kembalikan termasuk kakak saya. Nanti kalau dia sudah bangun bisa kita kembalikan bersama. Kakak saya lumayan bisa menghasilkan uang. Baik. Kak Yuze, Saya hanya latihan dulu, nanti kalau tidak, bisa ketahuan di depan ibu saya. Hei King Li. Cincin pasangan sudah kamu dapatkan. Kak Yuze, saya tidak bisa menerimanya. Di depan ibu saya akting harus sempurna sudah. Saya masih ada urusan, nanti saya jemput.
Non Shen, jangan murung-murung. Tadi malam Bos Yo memilih semalaman. Kamu sepertinya suka nanti saya bilang ke Kak Yuze. Cincin ini untuk kamu pakai. Kamu, Nona Shen. Sekretaris Lin. Nona Shen, bos kami Gu meminta Anda untuk datang duduk sebentar. Nona Shen sedang sibuk. Tidak bisa. Bos kami Gu bilang 5 menit juga tidak apa-apa. Sekretaris Lin, saya sudah sampai di Amerika. Bagaimana kalian bisa menemukan saya? Jangan berpikir macam-macam, Nona Shen. Bos kami Gu diundang ke Amerika untuk menghadiri lelang. Pagi ini baru bertemu dengan penanggung jawab lelang. Melihat Anda berjalan ke mal bukan? Ya, saya melihat Anda berjalan ke mal. Baiklah, saya akan ikut Anda. Gu Heng, Tanyakan kapan dia pulang ke negara. Nona Shen, kapan Anda akan pulang ke negara? bilang padanya. Saya akan pergi dulu. Bosku. Bilang padanya kalau tidak mau bicara. Hari ini jangan harap bisa keluar dari kafe ini. Nona Shen, kalau Anda tidak memberitahu waktu pasti pulang ke negara. Bos Gu tidak akan membiarkan Anda melangkah keluar dari kafe ini. Bilang padanya saya ingin lihat. Apa yang akan terjadi kalau saya keluar? Bosku. Kalau berani silakan bertindak. Saya menyuruhmu menyampaikan pesan bukan menerjemahkan. Saya butuh bantuanmu. Saya tidak punya waktu sekarang, tidak punya waktu. Pulang ke negara juga tidak punya waktu. Kamu harus punya waktu saat pulang ke negara. Telepon Sekretaris Lin tidak perlu melakukan apa-apa. Temu seseorang saja. Saya masih ada urusan. Belum bisa pulang dan setelah saya pulang, saya mungkin akan pergi ke Xiangcheng. Xiangcheng kalau saya tidak salah ingat. Zhou Yuze adalah orang Xiangcheng. Apa isinya? Kakakmu sedang sakit, kamu masih punya uang untuk beli barang mewah. Bagaimana kamu tahu seberapa banyak dia tahu? Tahu kakak saya adalah Shen Qingyan atau sudah mengenali siapa saya? Nona Shen, saat sekolah Anda menelepon saya. Valley Killers and the Yang member to saya. Kondisi ekonomi begitu sulit, kenapa saat itu tidak mengatakan yang sebenarnya? Hubungan kita belum sampai ke tahap membicarakan urusan keluarga dengan sembarangan kan? Kakak laki-lakiku selama 2 tahun ini selalu dalam keadaan koma. 2 bulan lalu aku mengalami masalah keuangan. Jika tidak bekerja, biaya pengobatan kakakku akan terputus. Shen Qingli. Apa kamu kurang pikiran? Ah. Mahasiswa bodoh dan polos ini di hadapanku. Seperti perwakilannya. Dalam kondisi kekurangan uang seperti ini bertemu denganku. Aku tidak tahan godaan membiarkanmu menang. Kamu seharusnya memanfaatkanku sebaik-baiknya. Apa maksudnya membiarkanmu menang? Jelas-jelas aku yang dirugikan. Dunia orang dewasa ada berbagai macam orang. Ingin tetap baik hidup di masyarakat yang kompleks ini. Hanya dengan menyembunyikan kebaikan dan kemurnian diri. Semuanya didahulukan dengan keuntungan. Selama ada tawaran, tidak ada yang tidak bisa dibicarakan. Kamu bicara, aku harus memberi. Kamu. Apa kamu mengajariku untuk memeras orang? Ini namanya pertukaran kepentingan. Kakakmu sekarang. Baik-baik saja. Aku akan membantu menanggung biaya pengobatannya. Kamu kembali sekolah. Jangan khawatir, bukan untuk memeliharamu. Anggap saja sebagai sumbangan amal. Kamu hanya perlu menemui seseorang. Terakhir kali kamu memukulku, aku sudah tidak tertarik padamu sama sekali. Kamu kenapa sangat ingin aku sekolah? Masyarakat terlalu kompleks dengan sekolah. Kamu akan memiliki baju besi untuk menghadapi duri. Tidak perlu bergantung pada siapapun, bisa tetap baik.
Hidup dengan bebas. Pertama kali merasa kamu benar-benar seperti profesor universitas. Sebelumnya kira aku seperti apa? Terima kasih untuk kata-katamu hari ini. Tapi aku masih tidak bisa menerima sumbangan amalmu. Alasannya, Aku akan merasa tidak nyaman. Aku tidak punya kepentingan apapun untuk ditukar denganmu. cepat sekali belajarnya. Kalau Zhou Yuze, kamu menerimanya. Kakak Yuze adalah teman kakakku. Kami sudah kenal sejak kecil. Apa isinya buka biar aku lihat. Buka. Cincin pasangan. Siapa punya? Aku punya aku dan kakak Yuze. Kamu tidak menerima bantuanku bukan karena menolak pertukaran kepentingan. Tapi karena sudah ada yang bayar. Bukan. Jangan buang waktu lagi. Shen Qingli, aku meremehkanmu. Cara kamu menggodaiku bisa juga digunakan pada orang lain. Selamat ya, kamu sudah menemukan tiket makan jangka panjang. Kita tidak perlu bekerja sama lagi, Lin Chuan. Antarkan dia keluar. Kalau begitu kamu, Aku. Tuan Gu, sudah merusak 2 pekerjaan sampinganku. Menyinggung orang sepertimu. Memakai baju zirah setebal apapun tidak akan berguna. Shen Qingli, apa maksudmu? Maksudku kamu pasti paham. Kamu ikut campur pekerjaannya. Bos Gu tanpa perintahmu. Berani mana aku? Coba tanya di lapangan golf sana. Bos Gu cari kamu buat apa? Ngomong-ngomong, Bicaranya apa, aku mau tahu isinya. atau kamu tanya langsung ke bos Gu apa yang kubicarakan dengannya. Kamu, King Li. Kenapa kamu tidak pakai cincin? Ini cuma pura-pura di depan tante. Nanti saja pakainya. King Li hari ini ketemu Bos Gu. Bos Gu tanya kapan aku pulang ke Indonesia. Mau ajak aku ketemu seseorang. King Li, bukan aku ikut campur urusan pribadimu. Gu Heng, dia berbahaya. Dia terlihat seperti Sio, tapi sebenarnya bergaul dengan preman. Waktu di Beijing aku sudah sadar dia sangat memperhatikanmu. Jadi kamu harus menjauh darinya. Aku tahu nanti. Aku tidak akan ketemu dia lagi. King Li, aku punya banyak properti di Xiangcheng. Kamu bisa tinggal lama di sini dan lihat pekerjaan apa yang kamu suka, aku juga bisa bantu cari. Yuze, aku janji sama kamu. Aku akan selesaikan cuma. Aku belum bisa ke Xiangcheng sekarang. Aku masih harus balik kuliah. King Li. Kamu lebih baik pakai cincin itu. Ibu aku curiga berat. Baru bisa hilangkan keraguannya. Biaya pengobatan 3 hari lagi aku transfer ke rekening rumah sakit. Nanti jangan lupa datang Nyonya Shen. Pasien tetap butuh ditemani keluarga. Baik dokter Zhao, tolong ya. Nyonya Shen, Nyonya Zhang belum sempat ucapin selamat. Suami kamu sudah sembuh. iya terima kasih Tuhan, suami saya. Kembali ke samping saya. Dengan rencana pengobatan baru setelah suami kamu bangun. Ada gejala tidak nyaman apa-apa nggak? Nyonya Shen, rencana pengobatan apa yang kamu bicarakan? Suami saya dia bangun sendiri. Apa kamu bilang apa?
Dia tiba-tiba bangun suatu malam. Tidak menerima pengobatan khusus apapun. Tapi Dokter Zhao bilang dia bangun karena rencana pengobatan baru. Dr. Zhao kayaknya pernah bilang soal rencana ini. Tapi ini belum disetujui Asosiasi Medis Amerika. Semua rumah sakit tidak boleh pakai ini ke pasien. Kamu baik-baik aja. Yuzi bisa pinjam 10 juta nggak? King Li, kamu mau ngapain? Rencana pengobatan baru Dokter Zhao ada masalah. Aku mau pindahkan kakak aku ke rumah sakit lain. King Li pindah rumah sakit nggak semudah itu. King Yan sekarang sudah nggak kuat diganggu. Tapi Yuzi, aku ketemu Nyonya Zhang hari ini, dia bilang. Sudah, jangan bahas ini lagi. Setelah pulang ke negara aku akan transfer biaya pengobatan ke rekening rumah sakit. Kalau kamu masih khawatir, kondisi King Yan aku yang akan pantau langsung. Tapi, Bos Yo mau istirahat, dia capek beberapa hari ini. Dia sudah janji bayar biaya pengobatan kakak kamu, hal kecil seperti ini. Jangan ganggu dia lagi. Nyonya Shen, aku bantu kamu dan kakak kamu sepenuh hati. Kamu malah melaporkan aku. kamu yang bohong duluan, kamu nggak punya kasus sukses rencana pengobatan baru. Terus gimana kalau kakak kamu pakai rencana pengobatan baru? Dia sudah bangun. Pokoknya aku tidak akan setuju. Lalu kenapa kamu melaporkan aku? Kamu tahu tidak? Karena bukti-bukti yang kamu berikan aku dipecat dari rumah sakit. Itu karena kamu memang melanggar aturan hukuman rumah sakit terhadapmu. Tidak ada hubungannya denganku. Aku meremehkanmu. Bangun semuanya, bangun dan makan. Semua harus patuh, jangan berpikir macam-macam. Kalau ketahuan ada yang mau kabur, dia yang pertama mati. Mereka mau bawa kita kemana? Tidak tahu, aku tidak mau mati. Katanya di kasino bawah tanah Amerika. Ada perdagangan manusia, jangan-jangan kita. Cepat. Turun cepat, jalan keluar. Bangun. Kamu juga orang Tiongkok? Kurang dari 2 jam lagi. Kita akan dibawa ke tempat lelang. Tempat lelang. Dilelang orang yang tidak dilelang. Cepat jalan. Akan dihukum di tempat. Jalan. Jadi kalau dilelang, masih ada sedikit harapan untuk hidup. Jalan cepat. Coba patuhi mereka, kamu cantik, kemungkinan besar akan dilelang. Setelah dilelang, coba bernegosiasi dengan pembelimu, minta keluargamu membayar uang tebusan untukmu. Jalan cepat. Tidak ada. Tidak ada yang akan menebusku. Jalan-jalan cepat. Pakai baju yang seksi biar laku mahal. Apalagi, cepat jalan. Jalan. Gadis dari Tiongkok. Kecantikan Asia standar. Tinggi 168 cm. Berat 46 kg. Golongan darah O. Selain anemia, tidak ada penyakit apapun. Harga awal $10.000. $20.000. $30.000. $100.000.
Wah tuan ini. Penawaran 100.000. Ada yang lebih tinggi lagi. Gadis cantik berpenampilan Asia ini jarang terlihat di lelang kita. Jangan lewatkan. 111.000. Ceritus Sabella's Review 500. 200.000. Gadis cantik. Milikku. 250.000 sekali. Ada yang mau menaikkan lagi. 250.000 dua kali. 1 juta. Astaga. Rp1 juta. Tuan di tengah ini langsung menawar sampai 1 juta. Di lelang kita. Pertama kali ada harga setinggi ini. 1 juta deal. Kenapa rasanya begitu familiar? Saya sudah bekerja di sini 2 tahun. Tapi baru pertama kali ada orang yang menawar setinggi ini. Tunggu di sini untuk penjualmu. Tuan barang Anda. Dia sama sekali tidak ada luka. Kami menjaganya dengan baik. Kalau begitu saya tidak mengganggu Tuan lagi. Silakan Anda pergi. Saya akan memberikan yang Anda inginkan. Saya ingin Anda. Ikut Yo ke Amerika. Asyik tidak? Gu Heng. Takut sampai bengong. Dia yang menjualmu. Bukan itu dokter yang merawat kakakku. Saya membuatnya kehilangan pekerjaan. Shen Qingli katakan. Kalau saya tidak ada di lelang, apakah kamu akan diambil pria tua itu untuk dijadikan mainan? Atau akan diambil orang lain untuk diambil organnya? Maaf. Kalau takut menangis saja tidak apa-apa. Sudah selesai menangis. Ayo pergi. Bos Gu di depan. Jangan lihat.
Tidak akan meninggalkanmu. Gu Heng. Jangan takut, ini cuma air. Tutup matamu. Ayo angkat kakimu. Jangan bergerak. Pegang erat. Lily, waktu kamu pulang kampung sebulan aku sangat merindukanmu. Coba ini enak banget. Lily, kamu baik-baik saja. Baik, mungkin cuma perutku agak tidak enak. Bos aku. Mau ini 35. King Lee. Kamu tidak enak badan. Aku. Perutku tidak enak. Kamu kayaknya kurusan lagi. Kalau kamu tidak enak badan bisa ke rumah sakit. Kamu ada waktu aku bisa temani. Tidak usah, nanti aku ada kerja part-time. Kalau masih tidak enak, aku akan pergi sendiri. Baiklah, kalau kamu tidak enak bisa cari aku kapan saja. Shen King Lee, obat ini lebih bagus. Ibuku sering tidak nafsu, makan minum ini langsung sembuh. Tidak usah, aku cuma sakit perut biasa. Kamu simpan saja untuk ibumu. Jangan terlalu sungkan, kamu tidak enak badan. Aku main basket jadi tidak fokus. Terima kasih. Sama-sama. Xia Mingzi. Erge, kenapa kamu di sini? Oh, kamu baru saja menyumbang 2 perpustakaan untuk sekolah kami. Apa itu? Teman Shen tidak enak perut, aku belikan obat. Sudah ke rumah sakit. Teman Shen bilang belum, dia ada kerja part-time, tidak ada waktu. Tuli atau bisu butuh orang lain menjawab untukmu. Kalian kenal. Kalau Bapak Gu tidak ada urusan, aku pergi dulu. Naik ke mobil ke rumah sakit. Aku tidak mau. Jadi kamu mau terus di sini? Biarkan mereka semua melihat. Ambil barangmu sendiri. Tes kehamilan. Selamat ya Nona Shen. Selamat apa? Kalau benar-benar hamil, apakah Bos Gu masih bisa tertawa? Lalu kenapa hal seperti ini dirahasiakan dariku? Aku pikir jika memang benar, aku akan mencari kesempatan untuk memberitahumu. Jika tidak, ya, aku akan melanjutkan hidupku seperti biasa. Jangan menangis, pergi ke rumah sakit dulu. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak hamil, menstruasi terlambat. Mungkin karena Nona Shen akhir-akhir ini emosinya naik turun. Dan juga karena nutrisi tidak seimbang menyebabkan menstruasi terlambat. Sering mual dan muntah.
Disebabkan oleh peradangan lambung. Kondisimu agak parah, bisa ceritakan padaku. Kebiasaan makanmu akhir-akhir ini. Dokter bertanya padamu kenapa lihat aku. Aku akhir-akhir ini nafsu makan kurang. Makanannya agak ringan. Ringan. Makan apa saja secara spesifik, yaitu roti kukus dan mie. Kalau ini sampai tersebar, wajah bos Gu mau ditaruh di mana? Kamu datang dulu untuk infus 2 hari untuk mengurangi peradangan di lambung. Pulang harus makan dengan baik. Masalah besar ini untungnya tidak hamil. Kamu sangat bersyukur. Kalau tidak, jika benar ada anak ini, apakah kamu akan membiarkanku melahirkannya? Aku. Nyonya tua. Aheng Xiaolin, kalian kenapa di sini? Ini keponakanku yang jauh kuliah di Universitas Jingbei. Akhir-akhir ini perutnya tidak enak. Jadi aku bawa dia ke sini untuk periksa. Selamat Nyonya Gu. Gadis yang cantik Aheng kamu pernah lihat. Pernah keponakan Lin Chuan ini. Sangat merepotkan tidak masuk kuliah. Aku menyumbang 2 perpustakaan baru bisa menyelesaikannya. Repot ya bos Gu. Kenapa tidak masuk kuliah? Ada urusan di rumah. Membuat bos Gu repot. Tidak repot asal kamu tinggal di sekolah dengan tenang. Tidak akan repot. Sekretaris Lin sudah menjadi sekretaris di Kiaiwe selama 5 tahun. Menolong sedikit itu seharusnya kamu lihat dirimu. Bersikap begitu ke seorang gadis kecil, kamu sudah berapa umur? Ya, dia memang masih kecil. Tapi dia sangat hebat. Gadis kamu terlihat kurus. Apakah ada bagian tubuhmu yang tidak nyaman? Hanya sedikit gastritis. Kemarin infus sudah lebih baik. Nyonya Gu, bagaimana dengan Anda? Saya datang untuk pemeriksaan rutin, sebenarnya tahun ini tidak ingin periksa. Tapi Aheng bersikeras saya datang. Nyonya Gu, saya ada acara kumpul teman sekelas malam ini. Saya akan pergi dulu. Baik. Xiaolin, seberapa banyak kamu tahu tentang keponakan Johmu ini? Orang tua King Li sudah meninggal. Kakaknya juga sakit parah, saya baru saja mengakuinya sebagai keponakan lagi. Entah kenapa dia selalu memberi saya perasaan. Sangat familiar, apakah dia orang yang saya cari? Coba periksa lagi datanya. Ya, Sudah lulus lama, saya sudah bertemu berkali-kali dengan anak-anak lain Xiao King Li. Kenapa baru kali ini kamu datang? Maaf Pak Zhang. Saya sebelumnya terlalu sibuk. King Li, kalau ada kesulitan bilang ke saya. Bilang ke teman-teman, mengerti tidak? Pak Zhang, saya sudah besar. Bisa mandiri sekarang. Ya, hei, dia sepertinya mendekati kita. King Li, kamu kenal bos Gu? Orang sebesar itu mana mungkin saya kenal di luar dingin. Ayo cepat masuk. Baik. Saya tidak boleh bertemu orang. di luar sedang beredar kabar pertunangan Anda dengan Nona Jianglu. Mungkin Nona Shen sedang menghindari kecurigaan. Pak Zhang, kami berempat tinggal di satu area, kami pergi dulu. Baik-baik. Pak Zhang, sudah larut, saya antar Anda pulang. King Li, ayo kita pergi bersama. Pak Zhang, rumah saya dekat sini. Pulang sendiri aja sekalian buat sadar dari mabuk. Oke, aku antar pasang dulu ya. Kalau udah sampai kasih kabar ya. Dah. Sampai jumpa. Jalan Tumih. Kalau rusak tanggung jawab ya. Gu Heng. Barusan ketemu aku di depan pintu. Kenapa pura-pura nggak kenal? Hubungan kita
Sugar daddy cewek muda. Kalau mereka tahu nggak baik. Pernah lihat sugar daddy kayak aku? Setiap hari ngikutin suasana hatimu. Barusan aku berakting bagus kan? Mereka nggak tahu kita kenal. Ya bagus. Waktu SMA dulu. Kayaknya pernah ketemu. Waktu itu masih kecil, nggak ingat. Waktu itu kamu gak lulus ujian minta tolong aku. Untuk tanda tangan orang tua gak ingat. Kamu kan adiknya si siapa itu? Kenapa sembunyi di sini nangis? Aku nggak nangis. Kalau begitu adikku yang kuat ada masalah apa? Aku nggak lulus ujian. Guru minta tanda tangan orang tua. Cuma masalah kecil ini aku kira ada yang nakal sama kamu. Nggak cuma masalah kecil. Kalau gini aja. Abang udah lihat ujianmu. Aku tanda tanganin aja. Ini nggak baik kan? Ada apa yang gak baik kalau kamu takut guru nanya? Mending kamu anggap aku abang kandungmu aja, lagian abang kandungmu itu gak ada gunanya juga. Nggak bisa abang ya abang. Aku nggak bisa anggap kamu abang kandungku. Dasar gak tahu terima kasih. Kalau kamu abang kandungku, aku nggak bisa terus suka sama kamu. Ada ya? Sudah terlalu lama. Kayak waktu kecil dulu. Gak tahu terima kasih. Gu Heng. Suka sama kamu. Bagaimana? Shen Qingli. Setiap musim dingin nanti. Temani aku lihat salju ya. HM.